Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1495. Menaruh keraguan pada Dharma dan lalu menjauhi praktik bodhisattva. Tiada keyakinan benar dan ragu-ragu tanpa bisa memutuskan pada Dharma benar, bingung dan tidak paham, inilah dinamakan keraguan. Jika dalam hati timbul keraguan pada ajaran Buddha dan lalu tidak suka padanya, inilah menjauhi praktik bodhisattva. Hadirin sekalian, bersungguh hatilah. Kehidupan memerlukan kesungguhan hati. Waktu sangat singkat. Waktu benar-benar tidak cukup lagi. Hari demi hari berlalu dalam hitungan detik dan menit. Setiap kalimat dan kata juga berlalu seperti ini. Seiring berlalunya waktu, setiap kalimat juga lenyap tanpa bekas. Kita harus bersungguh hati dan fokus. Setiap kalimat diserap ke dalam batin dan diukir ke dalam batin kita. Kita baru bisa memperoleh sesuatu. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersungguh hati. Seperti 365 hari dalam setahun. Harus lebih bersungguh hati. Sesungguhnya telah mengatakannya ribuan kali. Benar, dengan bersungguh hati baru dapat membuat Dharma Buddha. Hal-hal dan prinsip dicetak dan dikuatkan di dalam benak pikiran kita. Jika tidak, bagaikan air yang mengalir, terus-menerus mengalir seperti ini. Mengalir tanpa meninggalkan bekas sangatlah disayangkan. Untuk membangun keyakinan juga tidaklah mudah. Walaupun begitu mudah untuk membahas tentang keyakinan, namun benar-benar membangunnya di dalam batin seseorang itu sungguh bukan hal mudah. Dharma Buddha mengatakannya demikian. Keyakinan adalah sumber dari kebenaran dan ibu dari segala kebajikan, dapat memupuk segala akar kebajikan. Kita harus membangun keyakinan. Kita baru bisa memunculkan yang kita pelajari. Jika tidak ada keyakinan, maka kita tidak akan ada kesan batin. Bahkan jika kita banyak mendengar, kita juga tidak memperoleh apapun. Oleh itu, senantiasa mengingatkan kita harus lebih bersungguh hati. Terutama, kita harus membangun keyakinan benar. Jika tidak memiliki keyakinan benar, Dharma benar tidak dapat masuk ke dalam batin kita. Setiap hari kita menghadapi masalah, benda dan orang. Apakah kita masih percaya kepada mereka? Saya percaya. Saya percaya kepada semua orang. Saya percaya pada hal apapun. Apakah Anda mengerti cara memilihnya? Memilih yang diyakini. Apakah yang benar? Ataupun yang tidak benar? Apakah ini benar? Atau apakah ini salah? Apakah Anda bisa membedakannya? Apakah jelas akan mana yang benar dan yang salah? Apabila Anda mempercayai yang salah, kepercayaan sesat dan pandangan keliru, atau percaya kepada prinsip yang menyimpang, maka kita akan keliru. Tidak boleh melakukan ini, benar-benar tidak boleh. Penyimpangan sehelai rambut, jika kita menyimpang sehelai rambut, satu kesesatan akan menyebabkan beribu dan berpuluh ribu kesesatan lainnya. Maka dari itu, kita harus benar-benar bisa menjaganya akan kebenaran ini. Pikiran akan keyakinan benar. Pikiran akan keyakinan benar, permasalahan yang bersentuhan dengan kita, bagaimana untuk melanjutkan permasalahan, bagaimana untuk melakukannya, dengan demikian maka akan tepat adalah di benar. Kita harus memasuki Dharma benar ke dalam hati. Kita menggunakan keyakinan benar, batin benar, pikiran benar, dan lain-lain. Dengan sendirinya, orang, permasalahan, dan benda yang kita menghadapi, kita tidak akan menyimpang. Maka keyakinan benar begitu penting. Hanya dengan membangun keyakinan benar ke dalam batin kita baru bisa untuk memiliki pemikiran Dharma benar. Pemikiran Dharma benar selalu ada di dalam batin. Harus bersungguh hati. Jika tidak, tanpa keyakinan benar, Dharma benar tidak ada di dalam batin kita. Maka kita menjadi ragu-ragu tanpa bisa memutuskan terhadap orang ini saya membicarakan masalah ini. Dan orang ini memberitahu saya, bisakah saya mengambil keputusan
Haya, saya sendiri ragu-ragu. Bagaimana bisa membuat keputusan atas apa yang orang lain beritahukan kepada saya? Tidak tahu apa yang harus diputuskan dan takut menjadi sangat hati-hati. Takut membuat sedikit saja kesalahan, maka tanggung jawab akan sangat besar. Oleh sebab itu, melakukan sesuatu jika tanpa keyakinan benar, tanpa pemikiran dharma benar, kita akan selalu ragu-ragu tanpa bisa memutuskan sangat banyak hal. Hal-hal yang benar, genggam momen yang sekejap itu. Harus segera mengambil keputusan barulah bisa. Jalinan jodoh bersifat sementara. Jalinan jodoh berada di dalam waktu. Oleh karena itu, kita juga harus sangat tepat. Dengan keyakinan, dengan pemikiran benar untuk mengatasi masalah. Prinsip kebenaran yang sama, kalau tidak, akan sering berada dalam kondisi bimbang tanpa bisa mengambil keputusan di sana. Walaupun kamu sangat tulus, keyakinan tidak dilatih keluar, keyakinan benar, dharma pemikiran yang benar, kita tidak berhasil melatihnya. Saat masalah datang ke hadapan kita masih bimbang tanpa bisa memutuskan. Tidak bisa seperti ini. Kita harus sangat bersungguh hati melatih diri kita sendiri, benar-benar punya keyakinan benar. Dharma pemikiran benar dalam pikiran kita dengan sendirinya dipraktikkan dalam kehidupan terhadap orang, masalah, dan benda, kita bisa memutuskan. Bukan menentukan, tapi memutuskan. Sangat benar, saya adalah demikian memutuskannya. Dengan sendirinya tidak bingung. Kamu masih banyak berpikir, juga masih bingung tidak bisa memutuskan. Keyakinan kita, pemikiran yakin dibangun. Tidak ada keraguan, dengan sendiri sangat tepat dan lalu memutuskannya. Tidak perlu bimbang di sana. Ini adalah di dunia, semangat non-duniawi di dunia memutuskan permasalahan dunia. Baru-baru ini kita terus menyampaikan kepada semua orang. Kita harus benar-benar menunjukkan kebijaksanaan kita. Dengan 4 jenis pelatihan diri, 4 kebijaksanaan, selalu ingin membuat semua orang untuk menjadi sangat akrab, agar menjadi satu dengan hidup. Tidak peduli menghadapi masalah dan sebagainya, semua orang harus mulai menempa diri, yakni dengan pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, pelatihan jangka panjang, dan pelatihan dengan penghormatan. Ini harus senantiasa melatihnya, secara terus-menerus dan berkesinambungan di dalam batin kita. Di dalam mempertahankan keyakinan ini, tidak boleh putus. Ini sudah diukir dalam batin setiap orang. Sesuai kondisi, akar indera ini bersentuhan dengan objek indera. Dengan sendirinya, kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Kita segera bisa berkumpul dan bisa memutuskannya. Sebelum memutuskannya, tentu saja kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita sudah sangat bersungguh hati. Jadi batin seperti ini semuanya berada dalam keyakinan dan dharma yang benar. Ini semua berhubungan. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam berinteraksi dengan manusia, menangani masalah dan benda harus dilatih dan senantiasa bersungguh hati. Jadi, jika kita bisa tidak merasa ragu-ragu, tidak bingung, demikian kita akan bisa benar-benar terbebas dari keraguan. Jika kita masih memiliki keraguan tanpa bisa memutuskan ataupun memiliki kebingungan dan tidak bisa memahaminya, semua ini akan terus-menerus. Kebodohan tiada hentinya terus tumpang tindih, membuat kita terus berada dalam keraguan. Kita sering berkata memutus kerisauan. Memutus kerisauan, kita harus melenyapkan kebodohan. Melenyapkan kerisauan dan kebingungan, maka semuanya akan sangat jelas. Ketika akar indera bersentuhan dengan objek indera, kita sudah sangat jelas. Bagaimana kita menggabungkannya dan memanfaatkannya? Ini kita harus sangat jelas. Oleh karena itu, kita tidak boleh timbul ragu-ragu di tempat itu. Tidak boleh timbul kebingungan di tempat itu. Tidak boleh timbul rasa keraguan di tempat itu. Semua ini kita harus melenyapkannya, baru bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Jika dalam hati timbul keraguan pada ajaran Buddha dan lalu tidak suka padanya, inilah menjauhi praktik bodhisattva.
Kita tidak boleh ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Tak boleh ada kebingungan, maka tidak akan ada keraguan. Apalagi dalam Buddha Dharma, apabila bingung atau ragu akan ajaran Buddha Dharma, bila demikian halnya, tentunya dalam batin Anda tak akan timbul rasa suka kepada ajaran Buddha. Baru-baru ini kita sering mengatakan harus suka akan ajaran Buddha. Jika kita tidak suka pada ajaran Buddha, maka kita tidak akan mencarinya. Jadi kita mesti suka. Dalam batin kita mesti amat suka. Suka akan ajaran sebab kita akan meresapi Dharma ke dalam batin. Kita memperoleh sukacita dalam Dharma. Sangat bersukacita. Setiap hari mendengarkannya, setiap hari mendapat manfaat. Segala hal dan sebab berpadu dalam kehidupan. Setiap hari kita hidup dalam sukacita akan Dharma. Sehingga timbul perasaan suka ini, benar-benar bersukacita. Bagaimana bila kita punya keraguan? Maka kita tidak akan dapat menimbulkan batin yang suka akan ajaran Buddha. Jadi kita mesti punya rasa suka. Lihatlah, semua orang mendengarkan Dharma di tempat ini, berbicara di saat ini. Di beberapa negara terdapat perbedaan waktu. Namun tiada beda sedetik pun pada saat bersamaan ada demikian banyak persamuan. Semua orang mendengarkan suara di waktu bersamaan, melihat gambar yang sama di layar. Setiap hari, bila di Asia, di wilayah kami, setiap pagi pukul 4 lebih sudah harus keluar dari rumah. Pukul 5 lebih tiba agar dapat mendengar Dharma di saat sekarang. Pukul 3 atau 4 harus bangun, bersiap untuk berangkat, pergi ke tempat berkumpul untuk mendengar sutra. Ini semua adalah suka pada ajaran. Suka kepada ajaran Buddha, sukacita mendengarkan setiap hari berlangsung terus setiap hari. Beberapa tahun seperti sehari, ini disebut suka pada ajaran. Terkadang bodhisattva yang kembali dari tempat lain, kembali karena ada suatu hal. Melihat master lalu berkata, "Master, sangat bersukacita, saya menerima sebuah dharma lagi pagi ini." Ternyata mendengarnya dari ceramah pagi. Dia kemudian mendengar lagi dari relawan bodhisattva kami, berjalan mengelilingi rumah sakit dan melihat-lihat. Kesan batin setelah kembali dari rumah sakit, beliau lalu menggunakan Dharma di pagi hari untuk menerapkan apa yang dilihatnya pada ketidakkekalan hidup dan apa yang didengarnya. Oh, Dharma ini ternyata saya pernah menggunakannya di kondisi seperti apa. Mendengar mereka sering juga merasa sangat bersukacita. Entah itu sukacita karena mendengar sesuatu yang dilihat, sukacita dalam perpaduan dari permasalahan dan prinsip, dan kemudian menceritakannya kembali kepada kita. Dan kita juga sangat bersukacita. Dharma yang sama pembicaraannya bersukacita, pendengarnya bersukacita, begitu pula dengan perpaduan benda, permasalahan juga bersukacita. Perasaan semacam ini bersukacita. Sekarang, jurnal studi Dharma juga telah diterbitkan. Kita melihat di setiap aspek kehidupan mereka berhubungan dengan Dharma dan mengubah kehidupan mereka. Ini disebut suka pada ajaran. Suka pada ajaran Buddha Dharma, meresapi Dharma ke dalam batin, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini disebut suka pada ajaran. Akan tetapi, jika ada keraguan dalam batin kita, maka menjadi lalu tidak suka padanya. Tidak suka pada ajaran Buddha Dharma, dengan demikian menjauhi praktik bodhisattva. Dia tidak mampu membangkitkan tekad, cinta kasih, keyakinan, dan pikirannya tidak bisa dibangkitkan. Dengan sendirinya, mereka tidak dapat mendekati jalan bodhisattva, yakni menjauh dari praktik bodhisattva. Oleh sebab itu, kita mendengarkan Dharma haruslah sangat bersungguh hati. Menggunakan keyakinan benar, batin Dharma benar, kita harus tetap berada di dalam Dharma benar. Mendengarkannya setiap hari, maka kita tidak akan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu hal. Hal-hal yang akan kita lakukan, keputusan yang akan diambil, hati kita tidak akan bingung dan tidak ragu. Masalah duniawi akan sangat jelas bagi kita. Tiada keraguan terhadap ajaran Buddha Dharma, sepenuhnya percaya.
Tidak hanya percaya, juga sepenuh hati menerima dan mempraktikkannya, menerapkan pada jalan bodhisattva. Ini sangatlah penting, maka kita harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Aku di kota Gaya, duduk di bawah pohon Bodhi, mencapai pencerahan paling sempurna dan memutar roda dharma yang tiada tara. Selanjutnya, aku mengajar dan membimbing mereka, memungkinkan mereka membangkitkan tekad pembinaan diri untuk pertama kalinya. Sekarang mereka semua berdiam dalam ketidakmunduran dan semuanya kelak akan mencapai kebudaan. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Jawaban Buddha Sakyamuni kepada Bodhisattva Maitreya yaitu, saat ini para bodhisattva yang datang dari segala penjuru, semua ini adalah yang telah saya bimbing dan sadarkan sejak lama. Ini terdapat dalam naskah sutra yang lebih awal. Akan tetapi, saat ini Sang Buddha berkata, aku di kota Gaya. Ini adalah kehidupan saat ini. 2000-an tahun lalu, Sang Buddha terlahir di negeri Kapilaswatu pada saat itu. Di dalam istana telah lahir pangeran ini. Setelah tumbuh dewasa, keluar dari istana, pergi untuk melatih diri. Telah meninggalkan istana. Di tengah pelatihan diri ini, di kota Gaya, di bawah pohon Bodhi, cahaya matanya bersentuhan dengan cahaya bintang. Tiba-tiba sifat pencerahan tersebut berpadu menjadi satu dengan benda angkasa. Di antara langit, bumi, dan alam semesta pun tiada dharma yang tidak dapat dipahami. Memahami dengan jelas secara keseluruhan. Kondisi batin tersebut juga sering digambarkan. Hati Sang Buddha memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Sifat pencerahan tersebut telah berpadu menjadi satu dengan langit, bumi, dan alam semesta. Hal apa yang tidak beliau ketahui dengan jelas? Maka saat ini Sang Buddha demikian berkata kepada semua orang, saya di kota Gaya, di bawah pohon Bodhi, saat mulai tercerahkan, mencapai pencerahan sempurna atau samyak sambodhi. Setelah mencapai pencerahan, mulai meninggalkan tempat pelatihan tersebut. Mulai menuju Taman Rusa Isipatana, membabarkan kepada 5 orang. Penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, menyebarkan dharma, 4 kebenaran mulia, mendirikan Buddha, Dharma, dan Sangha. Semua ini telah terselesaikan. Ini sudah pernah kita bicarakan. Mulai dari seperti ini, Sang Buddha telah mulai menempuh jalan mengajar dan membimbing ini. Mulai sejak saat itu, hanya mengajar dan membimbing. Selalu mencari metode terampil, memberi pengajaran sesuai kapasitas. Apakah itu ajaran kendaraan kecil, sedang, atau besar? Ajaran 3 kendaraan dimulai seperti ini, menyesuaikan dengan kapasitas para makhluk. Dharma yang dalam atau dangkal, kapasitas besar atau kecil, Sang Buddha mengamati sangat banyak dalam satu perkataan. Yang agak tumpul, yang diterimanya hanya yang dangkal-dangkal saja. Dia bisa mengerti kapasitas yang agak menengah, di tengah yang dangkal mengandung makna, akar yang lebih tajam. Di dalam makna ada prinsip kebenaran yang tak terbatas. Ini adalah cara Sang Buddha membabarkan Dharma. Beliau memiliki kefasihan berbicara menyenangkan tanpa rintangan. Oleh karena itu, banyak pengamatan dalam suatu perkataan dapat diterima oleh siapa saja dengan kapasitas seperti apapun. Dengan mendengarkan bisa menerima, bisa memahami. Di saat ini, tidak peduli akar kapasitas seperti apapun akan dapat menerimanya. Jadi, memungkinkan mereka membangkitkan tekad pembinaan diri untuk pertama kalinya. Tidak peduli akar kapasitas seperti apapun akan dapat menerimanya. Jadi, memungkinkan mereka membangkitkan tekad pembinaan diri untuk pertama kalinya. Mereka juga bisa menerimanya. Setiap kapasitas yang berbeda, semua orang meyakini dan menerima semua yang Sang Buddha ajarkan. Begitu meyakini dan menerima, maka sekarang mereka semua berdiam dalam ketidakmunduran. Juga ada kemampuan untuk menerima ajaran Buddha seperti ini. Maka mulai membangkitkan tekad.
karena telah membangkitkan tekad, mulai membina diri, membangun tekad yang teguh, dengan sendirinya arah tujuannya tepat. Setelah arah tujuan tepat, mulai bekerja keras. Orang yang membuka jalan mulai mempunyai keyakinan yang kuat. Terus membuka jalan mengikuti arah tujuan yang tepat. Jadi, sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Melangkah maju dalam pembinaan diri. Pada akhirnya, semua orang juga bisa tiba di tempat mencapai kebuddhaan. Oleh karenanya, Sang Buddha mengatakan, "Aku sekarang mengatakan kebenaran. Engkau sekalian hendaknya meyakini dengan sepenuh hati. Semenjak dahulu kala, aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok ini." Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sekarang saya telah secara terbuka dan mengatakan kebenaran. Saya mengubah 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal, memberitahu semua orang mengenai dharma benar dari kendaraan tunggal. Jadi sebelumnya telah berada di dalam 14 bab, telah membabarkan tentang aspek jejak, tentang masa lampau, sekarang, sebab dan kondisi, perumpamaan dan kisah. Sang Buddha menggunakan berbagai cara untuk menyesuaikan dengan berbagai kapasitas. Buddha sudah menyelesaikan ajaran tentang aspek jejak. Sekarang Buddha mesti segera menerapkan pokok ajaran tentang aspek pokok. Kita saat ini mesti kembali pada akar pokok kita. Apa sumber dari Dharma? Bagaimana kita mulai pelatihan diri? Ini adalah sumber dari Dharma. Jadi Sang Buddha terus mengingatkan kita bahwa aspek pokok ada pada sumber. Buddha senantiasa ingin agar kita meyakini ini. Mengenai keyakinan ini, Buddha terus berkata bahwa kita mesti yakin dan yakin pada Buddha. Di sini Buddha berkata kembali, "Aku sekarang mengatakan kebenaran." Sekali lagi Buddha memberitahukan dengan jelas pada semua orang, "Sekarang saya mengatakan kebenaran. Kalian semua hendaknya sangat meyakini ini. Saya mengatakan kebenaran dari lubuk hati saya. Kalian semua hendaknya meyakini ini dengan sepenuh hati, meyakini dengan segenap hati. Kalau kita kurang akan keyakinan, kita tidak akan bisa terus membangun jalan bodhisattva. Kalau tidak yakin, Dharma Buddha tidak akan bisa terus disebarkan. Jadi semua orang mesti memiliki keyakinan." Jadi bagian sutra selanjutnya mengatakan, "Semenjak dahulu kala, aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok ini." Jika Anda ingin mengetahui begitu banyak bodhisattva yang muncul dari bumi, sebab dan kondisi para bodhisattva ini yang saya dari semenjak dahulu kala ajarkan dan bimbing adalah orang-orang ini. Naskah sutra sebelumnya juga ada menyebutkan orang-orang ini adalah yang telah saya ajarkan dan bimbing. Mereka adalah murid-muridku. Ini dari bagian naskah sutra sebelumnya. Semua orang harusnya masih mengingatnya. Ini adalah murid-muridku. Jadi dikatakan bahwa Buddha berkata, "Aku sekarang mengatakan kebenaran." Ini agar semua orang mengetahuinya dan sangat jelas bahwa Sang Buddha orang yang mengatakan kebenaran, kata-katanya benar. Dia tidak berbicara dusta. Sutra Intan mengatakan demikian. Jadi di tempat ini masih harus menceritakan hal ini kepada semua orang. Sang Buddha secara pribadi memberitahu semua orang, "Aku sekarang mengatakan kebenaran." Ini untuk membantu semua orang untuk membangun keyakinan itu. Mesti harus mempercayainya. Tanpa keyakinan, maka tidak akan bisa untuk terus mendengarkannya. Hanya dengan keyakinan barulah bisa menerima Dharma dan menggunakannya. Aku sekarang mengatakan kebenaran. Engkau sekalian hendaknya meyakini dengan sepenuh hati. Buddha berkata, "Aku sekarang mengatakan kebenaran." Pernyataan penuh kebenaran, ketulusan, dan keyakinan. Sebelumnya aku menyebutkan kalau di dalam masa kehidupan sekarang, aku mencapai kebuddhaan di Gaya. Itu adalah pembabaran dengan metode terampil bagi orang-orang berkapasitas rendah. Sekarang, aku menyebutkan kalau telah lama mencapai kebuddhaan. Ini adalah kebenaran. Engkau sekalian hendaknya menerima dan meyakini dengan sepenuh hati.
Jangan sampai muncul keraguan. Sehingga sebelumnya aku menyebutkan merujuk pada sebelumnya menyebutkannya atau sekarang menyebutkannya. Di aspek jejak sedang membicarakan mengenai kisah sebab dan kondisi di masa lampau. Sekarang di refresh kembali membicarakan mengenai sekarang dan kehidupan saat ini. Dari mencapai pencerahan dan membabarkan Dharma, sebenarnya sejak zaman dulu hingga sekarang kondisi ini selalu sama. Dharma yang dibabarkan Sang Buddha selalu sama. Aku mencapai kebudayaan di Gaya. Pada awal mulanya, Buddha ingin membabarkan Dharma di Taman Rusa Isipatana. Dia juga telah melalui sebuah perenungan yang cermat. Para makhluk keras kepala, Dharma yang tidak akan dibabarkan tidak bisa untuk langsung dibabarkan. Harus dengan metode yang sesuai. Meski nampaknya sangat mudah, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudayaan. Jika dikatakan secara langsung, semua orang memiliki sumber untuk mencapai kebudayaan. Semua orang memilikinya. Batin Buddha dan batin semua makhluk tiada beda. Dharma yang begitu sederhana dibabarkan. Para makhluk tidak mampu untuk mempercayainya, sehingga tidak bisa untuk tidak merenungkan bagaimana untuk membabarkan Dharma tersebut, agar setiap orang dapat untuk meyakini dan menerima Dharma duniawi. Setelah mengerti dengan jelas akan Dharma duniawi, mereka baru bisa untuk terlepas dari Dharma non-duniawi. Kembali pada sifat hakiki sejati mereka, inilah telah melewati perenungan oleh Buddha. Jadi beliau mesti dalam waktu 40 tahun lebih. Bagi orang-orang berkapasitas rendah adalah mereka yang mempunyai akar kapasitas agak tumpul. Jadi harus pembabaran dengan metode terampil, menggunakan metode terampil untuk membabarkan. Sekarang aku menyebutkan kalau telah lama mencapai kebudayaan. Naskah sutra sebelumnya kita tidak mengatakan aku telah lama mencapai kebudayaan. Semua orang ini tercerahkan oleh aku. Aku yang mengajar dan membimbing mereka. Sebelumnya sudah pernah dikatakan, ini adalah kata-kata yang nyata. Ini adalah kata-kata sebenarnya. Jika mengatakan saya sekarang baru mencapai kebudayaan, itu adalah metode terampil untuk menyesuaikan dengan para makhluk. Jika benih, sebab, dan kondisi pendukung telah berpadu, saya akan datang ke tempat ini untuk menunjukkan kelahiran saya. Dilahirkan di dunia ini, tumbuh besar di dunia ini, membina diri, mencapai kebudayaan. Ini adalah untuk menunjukkan jejak kepada semua orang. Ini semua adalah metode terampil. Sebenarnya Buddha tidak perlu dilahirkan kembali. Beliau demi untuk menyadarkan para makhluk, jadi ini semua adalah proses. Proses ini adalah untuk orang yang berakar kapasitas rendah. Jadi Buddha menggunakan cara metode terampil ini dengan tubuh jelmaan nirmanakaya di dunia manusia. Jadi yang dikatakan sekarang adalah sedang mengatakan telah lama mencapai kebudayaan. Sudah semenjak lama dahulu kala, tekad hati ini, sumber ini sudah ada. Ini adalah kebenaran. Engkau sekalian hendaknya menerima dan meyakini dengan sepenuh hati. Semuanya harus meyakini dengan baik dan benar-benar menerimanya. Jangan adanya keraguan dan penyesalan, kita harus yakin pada Buddha, mengamalkan sesuai yang diajarkan. Ajaran ini harus demikian kita jalani. Jadi, semenjak dahulu kala, aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok ini. Semenjak kalpa tanpa batas yang sangat lampau, aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok bodhisattva agung ini. Semenjak kalpa sebanyak butiran debu pada masa sangat lampau telah pun mencapai kebudayaan. Teks tentang masa sangat lampau itu secara ringkas membukakan yang dekat untuk menampakkan yang jauh. Ini secara tepat merujuk pada ini. Semenjak dahulu kala, semenjak kalpa tanpa batas yang sangat lampau. Sangat lampau adalah yang begitu panjang dan lama. Kalpa tanpa batas adalah angka yang tidak mampu untuk dihitung, sangat panjang dan lama. Aku telah mengajar dan membimbing seluruh kelompok bodhisattva agung ini.
sehingga dengan pencapaian yang begitu panjang dan lama tiada henti-hentinya dari kehidupan ke kehidupan mengajarkan, sehingga waktu yang panjang dan lama silih berganti. Di waktu lalu kita mengatakan butiran pasir di Sungai Gangga sangat-sangat banyak, semakin lama semakin dewasa, yang seperti demikian sangatlah banyak, bagaikan menggunakan waktu yang panjang dan lama, ruang yang panjang dan lama, kehidupan yang tiada terhitung. Beliau lalu menggunakan kalpa tanpa batas. Dengan demikian tiada hentinya membimbing, menyadarkan, dan mengajarkan. Dapat dilihat bahwa mencapai kebudayaan adalah demikian, begitu sabar, membantu pencapaian begitu banyak orang. Saat ini, para hadirin yang mendengarkan Dharma bermunculan di puncak burung nasar. Jadi, semenjak kalpa sebanyak butiran debu pada masa sangat lampau, Buddha Mahabhisna Janabhibu sebelum kalpa sebanyak butiran debu telah mendengarkan Dharma, telah memahaminya hingga tuntas, membabarkan kembali sutra teratai. Pada masa 16 pangeran, semua orang kita seharusnya masih mengingatnya. Jadi, masa sangat lampau itu, kalpa sebanyak butiran debu, sangat panjang dan lama. Jadi, secara ringkas membukakan yang dekat untuk menampakkan yang jauh. Ini adalah demikian, membuka kehidupan masa-masa lalu yang tiada terhingga. Waktu yang tiada terhingga adalah demikian sepanjang perjalanannya. Sederhananya adalah ingin membicarakannya dengan semua orang, bahwa di waktu lalu begitu banyak dharma sejati yang telah ditampakkan dan dibicarakan. Inilah yang telah diajarkan di masa lalu. Saat ini begitu banyak bodhisattva yang telah mencapainya. Ini adalah syair. Syair ini adalah dibabarkan kembali di prosa, disyairkan kembali. Syair ini sebagai nasihat penutup untuk memunculkan keyakinan. Buddha sebelumnya menuturkan bahwa kumpulan bodhisattva ini adalah mereka yang dibimbingnya setelah mencapai kebudayaan. Lalu di sini tiba-tiba mengatakan telah mengajar dan membimbing sejak dahulu kala. Meski ingin menggunakan pahala kebajikan sebagai buah dari kebudayaan untuk sedikit menunjukkan kapasitas mereka, namun takut kalau itu bukanlah hal yang dapat dibayangkan oleh para makhluk. Itu sebabnya Buddha sebelumnya sampai 3 kali menasehati agar memiliki keyakinan kalau yang dikatakannya adalah kebenaran. Oleh karena itu, Buddha sebelumnya menuturkan bahwa kumpulan bodhisattva ini adalah mereka yang dibimbingnya setelah mencapai kebudayaan. Sang Buddha sebelumnya menuturkan bahwa para bodhisattva ini adalah mereka yang dibimbingnya setelah mencapai kebudayaan. Lalu di sini tiba-tiba mengatakan telah mengajar dan membimbing semenjak dahulu kala. Jelas-jelas mengatakan bahwa beliau mencapai pencerahan di Gaya di bawah pohon Bodhi, kemudian setelah mencapai pencerahan barulah beliau mulai membabarkan Dharma dan membimbing makhluk hidup. Saat ini sedang membabarkan Dharma adalah seperti itu. Secara tiba-tiba datang ke persamuan Dharma Sutra Teratai di puncak burung nasar, di mana beliau tiba-tiba mengungkapkan bahwa semuanya adalah akumulasi dari masa lampau. Sang Buddha khawatir kalau keyakinan orang-orang akan timbul keraguan, sehingga Sang Buddha harus mengulanginya kembali agar orang-orang dapat memahami. Oleh karena itu, meski ingin menggunakan pahala kebajikan sebagai buah dari kebudayaan untuk sedikit menunjukkan kapasitas mereka, meski menggunakan pahala kebajikan sebagai buah dari kebudayaan, Sang Buddha telah mencapai kebudayaan yang telah terakumulasi dalam kurun waktu yang begitu lama, yang saat ini telah menjadi pahala kebajikan sebagai buah dari kebudayaan. Inilah yang telah beliau akumulasikan. 6 paramita dan segala praktiknya. Beliau juga perlu mewujudkannya, bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengakumulasi buah pahala tersebut. Dan sekarang mau mengungkapkannya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat kita, makhluk hidup, dapat memahaminya, ataupun direnungkan maupun diukur. Hal ini benar-benar mustahil. Akar kemampuan dan pertimbangan kita tidak mampu untuk sepenuhnya menghayati dan memahaminya. Inilah pertimbangan Sang Buddha
yang mana orang-orang biasa tidak akan mampu menghayatinya. Sehingga Buddha sebelumnya sampai 3 kali menasehati agar memiliki keyakinan. Menasehati agar memiliki keyakinan, semuanya harus yakin apa yang saya ucapkan adalah kebenaran. Sang Buddha terhadap para makhluk harus menerima. Beliau mengakumulasikan waktu yang begitu lama untuk membimbing para makhluk. Juga khawatir saat kita mendengar Dharma bisa membangkitkan keraguan. Tidak meyakini sehingga Buddha mengulangnya kembali sebanyak 3 kali. Harus yakin apa yang saya ucapkan adalah kebenaran. Dapat dilihat bahwa keyakinan kita terhadap Buddha masih belum cukup. Para makhluk begitu keras kepala dan sulit ditaklukkan. Buddha masih harus terus mengingatkan. Kamu harus meyakininya. Yang saya ucapkan adalah kebenaran. Jadi kita harus benar-benar bersungguh hati. Pada ketika itu, berikutnya naskah sutra mengatakan lagi. Pada ketika itu, Bodhisattva Mahasatwa Maitreya beserta para bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya memunculkan keraguan dalam batin mereka. Sebab keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu berpikir demikian. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Lihatlah, karena di saat itu, karena Bodhisattva Maitreya adalah Maha Bodhisattva, terlebih lagi terdapat juga begitu banyak Bodhisattva. Bodhisattva Maitreya mewakili begitu banyak Bodhisattva untuk bertanya kepada Buddha, bagaimanakah para Bodhisattva ini dapat bermunculan? Bagaimana jalinan jodoh mereka? Tetapi setelah melalui penjelasan Sang Buddha mengenai jalinan jodoh Bodhisattva Maitreya di dalam aspek pokok, pada ketika itu Bodhisattva Mahasatwa Maitreya beserta para Bodhisattva yang tak terhitung jumlahnya, yakni Maitreya dan para Bodhisattva ini, walaupun sudah bertanya dan Buddha sudah menjawab, memunculkan keraguan dalam batin mereka, sebab keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Masih belum dapat membayangkannya, bahkan Bodhisattva Maitreya ataupun para Bodhisattva dalam kerumunan masih memiliki keraguan, karena keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terdengar sebelumnya. Bukan hanya orang-orang yang bertanya di depan dan belum pernah melihatnya. Apa yang dijawab oleh Sang Buddha sekarang, mereka juga berkata belum pernah mendengarkannya. Para Bodhisattva yang hadir di sini ada keraguan seperti itu. Terlebih lagi, Sang Buddha tentu juga ingin mengingatkan lagi dan menyampaikan kepada makhluk hidup yang mengikutinya. Sebenarnya Bodhisattva Maitreya juga sama. Di masa lampau, Bodhisattva Manjusri, bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, Sukawihara, Bodhisattva Manjusri juga khawatir. Jika kita, makhluk hidup ingin menerima ajaran Buddha, mendengar Sang Buddha berkata jika ingin menegakkan ajaran Buddha, juga akan menemui kesulitan ini itu. Bodhisattva Manjusri juga khawatir jika orang-orang ini dengar, apakah akan mundur dari tekad pembinaan diri? Apakah akan membuat mereka takut? Maka Bodhisattva Manjusri sengaja bertanya kepada Sang Buddha, Buddha, karena sulit begini, bagaimana kita bisa membabarkan Dharma? Sang Buddha memulai lagi dan mengatakan metode praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sekarang Bodhisattva Maitreya juga sama. Bodhisattva Maitreya juga khawatir ketika Sang Buddha mengatakan ini, semua sudah berakhir. Tidak ada orang yang bertanya apakah makhluk hidup di masa mendatang akan bisa mempercayainya. Oleh karena itu, mereka menggunakan waktu untuk datang demi makhluk hidup yang akan datang, membuat mereka lebih jelas dan lebih percaya diri. Karena Bodhisattva Maitreya akan mencapai kebudayaan di masa mendatang, mengganti yang sekarang dan mencapai kebudayaan di masa datang. Maka makhluk hidup dunia saha dan Bodhisattva Maitreya juga memiliki jalinan jodoh yang kuat. Sekarang semua orang mempercayainya dengan baik, akan lebih mudah membimbingnya di masa datang. Maka Bodhisattva Maitreya kembali melakukan hal yang sama, mewakili para Bodhisattva ini, memunculkan keraguan dalam batin mereka, sebab keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Rasanya sangat aneh sekali. Sebelumnya pun belum pernah mendengarkannya. Maka lalu berpikir demikian. Memunculkan keraguan dalam batin mereka sebab keanehan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu berpikir demikian. Pada ketika ini,
Para hadirin yang mendengarkan Dhamma dalam persamuan membangkitkan pemikiran demikian. Keraguan pertama adalah Buddha belum lama mencapai kebuddhaan. Keraguan kedua adalah terhadap kebijaksanaan dan kemampuan gaib dari para bodhisattva. Makanya terkejut dan heran. Inilah suara hati Bodhisattva Maitreya dan bodhisattva-bodhisattva lainnya. Ingin mengungkapkan suara hatinya, hati semuanya juga tersimpan keraguan. Inilah pikiran yang terdapat pada orang-orang yang mendengarkan Dharma. Mereka datang dengan keraguan. Buddha Sakyamuni mencapai kebuddhaan masih belum lama, baru 40-an tahun. Sampai sekarang membabarkan sutra teratai, juga baru 40-an tahun. Metode terampil Sang Buddha adalah 42 tahun. Setelah 42 tahun, baru mulai membabarkan sutra teratai. Maka Sang Buddha mencapai pencerahan baru 40-an tahun. Maka mencapai pencerahan tidak lama sudah mengatakan bahwa telah membimbing begitu banyak manusia. Maka di hati para bodhisattva terdapat keraguan. Yang kedua adalah kebijaksanaan dan kemampuan gaib dari para bodhisattva. Makanya semua orang terkejut dan heran. Karena muncul dari dalam bumi, ini semua terlihat sangat bijaksana dan praktik kebajikan telah sempurna. Orang-orang ini apakah benar setelah Sang Buddha mencapai pencerahan di dunia manusia belum lama dalam membabarkan Dharma, bagaimana bisa membantu pencapaian begitu banyak orang? Ini adalah keraguan batin yang ingin diutarakan oleh mereka. Ini adalah keraguan batin dari Bodhisattva Maitreya. Maitreya sekalian telah mendengar kalau di bawah pohon Bodhi, Buddha dalam seketika bersatu raga dengan seluruh alam semesta dan berpadu dengan lautan pencerahan. Selanjutnya memberikan pengajaran dan bimbingan. Kemudian juga mendengar kalau semenjak kalpa yang sangat lampau dulu telah mengajar dan membimbing. Dengan ini menggoyahkan kemelekatan dan memunculkan keraguan pada diri mereka. Di bawah pohon Bodhi, Sang Buddha dalam seketika itu bersatu raga dengan seluruh alam semesta. Kondisi batin dan bintang di langit yang menyatu semacam itu, saat dimana begitu menyatu, ini seluruhnya kondisi Buddha Sakyamuni pada waktu itu seketika bersatu raga dengan seluruh alam semesta. Sehingga bersatu raga dengan seluruh alam semesta, semua ini menyatu dalam seketika, berpadu dengan lautan pencerahan. Kebijaksanaan Buddha dalam lautan pencerahan di saat itu telah dapat dimanifestasi secara menyeluruh. Batinnya telah menyatu dengan langit dan lautan. Berpadu secara menyeluruh dengan langit dan bumi, lautan pencerahan telah dimanifestasi dengan penuh. Sejak saat itu, pencerahan sempurna beliau pun dimulai. Barulah di saat tersebut beliau memberi pengajaran dan bimbingan. Semua orang tahu bahwa Buddha mencapai pencerahan sempurna, tersadarkan, mengajarkan dan membimbing para makhluk. Semua orang percaya pada beliau, namun beliau mengatakan bahwa dia telah menghabiskan kalpa yang panjang dan lama dalam memberi pengajaran dan bimbingan. Sehingga semua orang timbul keraguan. Telah membimbing dan menyadarkan begitu banyak orang, tetapi baru mencapai kebuddhaan akhir-akhir ini. Para bodhisattva ini begitu penuh pencapaian bagaimana beliau mengajarkan para bodhisattva ini. Bisa mengajarkan begitu banyak bodhisattva, begitu memiliki pencapaian. Inilah keraguan dari semua orang. Hal ini juga sulit dipungkiri, karena setiap orang memiliki sebuah pelita, memiliki sebuah lampu pelita. Setiap dari kita juga memiliki sebuah sifat hakiki yang demikian adanya. Hanya saja kita telah diselimuti oleh noda batin dan kerisauan batin, sehingga membuat sifat dasar demikian adanya kita telah tertutupi, laksana sebuah pelita yang apinya belum dinyalakan. Sebuah pelita yang dinyalakan dapat mengusir kegelapan ribuan tahun. Selama sebuah pelita dinyalakan, sebuah ruangan yang gelap telah ditutup ribuan tahun dan gelap gulita. Selama sebuah pelita masuk ke dalam, bukankah seluruh ruangan gelap tersebut akan menjadi terang? Sebuah pelita yang dinyalakan dapat mengusir kegelapan ribuan tahun. Pelita hati dari Buddha dapat melenyapkan kegelapan dari segala kejahatan dan kebodohan.
Prinsip yang sama, hati Buddha, jika pelita hati dinyalakan, dia mulai mampu melenyapkan kegelapan dari keburukan kebodohan. Batin makhluk hidup telah dibayangi oleh keburukan dan kebodohan noda batin. Hanya dengan menerima dharma yang diajarkan Sang Buddha, Buddha memiliki arti tercerahkan. Tercerahkan memiliki arti prinsip. Prinsip dapat menerima prinsip. Di dalam batin setiap orang memiliki sebuah lilin. Jika kita dapat menerima prinsip tersebut, sumber api dari pelita tersebut, jika kita dapat berhubungan dengannya, sama juga halnya di dalam setiap diri kita terdapat ruang gelap ribuan tahun juga dapat diterangi. Ini merupakan hal yang pasti. Akan tetapi, jika kita senantiasa berada dalam ruangan gelap tersebut, kegelapan batin terus bermunculan kembali, akan menciptakan karma buruk yang sangat besar. Bodhisattva sekalian, harus membuat batin kita tiada berhenti menghapus noda batin. Membuat tekad hati kita yang murni harus selalu dipertahankan. Demikian sangat polos, sangat murni, telah menerima Dharma Buddha, masuk ke tengah orang banyak. Kerisauan orang banyak adalah pencerahan kita. Kerisauan adalah sumber pencerahan, adalah lahan pelatihan kita. Kita benar-benar berada pada dunia fana yang bergelora ini, melihat tuntas penderitaan di dunia. Dari pandangan luas yang jauh melihat dunia, di dunia pada saat ini ada beberapa orang yang menderita. Pada dalamnya air di antara panasnya api. Setiap pertemuan pagi kita membicarakan berapa banyak negara, pernah merasakan berapa banyak dunia internasional. Saudara sekalian, dari ini dievaluasi. Karma para makhluk dari kegelapan batin terus diundang. Kita harus sangat bersungguh hati. Apakah itu ceramah master di pagi hari atau pertemuan pagi relawan? Prinsip kebenaran ini sebenarnya bisa dari masalah dunia. Untuk dibuktikan sehingga kita harus menghargai keselamatan kita pada saat ini. Sekarang bersentuhan dengan Dharma, keyakinan benar, pemikiran Dharma benar, kita harus menggunakan dalam keseharian. Kita mempunyai niat pikiran ini. Kita baru ada cara bersatu dengan jalan Bodhisattva. Kalau tidak, kita akan sangat jauh dari jalan Bodhisattva. Kita sangat kebingungan. Kita akan sangat ragu, menciptakan karma di antara benar dan salah, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.